orang yang salah mempraktekkan kasih, sehingga kasih itu dia padu-padankan dengan kepemilikan atau kepunyaanku. Ini yang salah. Milik kepunyaanku. Yang lebih nyata apa? Ini berbicara di dalam keluarga, berbicara apa? Siapa bagian-bagian dari keluarga yang sangat kita kasihi, yang kental dengan hidup kita, yang sangat melekat dengan hidup kita? Anak. Banyak orang tanpa disadari kejatuhannya dalam hal ini, karena banyak orang dianugerahkan anak, dikaruniai anak, tetapi mereka mengasihi anak ini dengan menjadikannya milik kepunyaannya. Anak yang Elohim anugerahkan kepada kita itu milik siapa? Milik siapa? Anak yang dianugerahkan Elohim kepada kita itu adalah milik Elohim. Namun Elohim menganugerahkan kepada kita untuk tujuan yang sangat berarti dan berguna. Yaitu apa? Apa? Sebagai apa anak ini diberikan Elohim kepada kita? Tanggung jawab. Karena Elohim nanti akan menuntut pertanggungjawaban atas anak-anak yang dianugerahkan kepada kita. Apakah kita menjadikan anak ini menjadi milik kepunyaan kita atau milik kepunyaan Elohim? Saya bisa ambil satu ilustrasi, satu contoh yang bahkan saya ambil dari diri saya sendiri. Seperti apakah kira-kira anak itu Elohim titipkan bagi kita? Jadi yang Elohim mau, anak ini kita tempah, kita jadikan dia benar-benar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Elohim. Karena di hadapan Elohim, anak kita adalah saudara kita. Ya. Jadi kalau kita membesarkan anak ini, memberikan asupan-asupan gizi, menyekolahkan dia hanya untuk hal-hal jasmani, dan kita mengabaikan hal rohani, binasa. Sekalipun engkau menjadikan anakmu seorang jenderal, sekalipun engkau menjadikan anakmu seorang yang besar, tetapi kalau engkau tidak menjadikan anakmu menjadi anak ilahi, hal yang sia-sia. Karena di saat dia menjadi orang kaya, orang terkenal, orang besar, itu berbicara tentang hal yang semu atau sementara, karena semua itu akan ditinggalkan setelah dia mati. Tetapi ada pertanggungjawaban yang besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Elohim. Coba, sayang ya, kita membesarkan anak-anak itu hanya untuk hal-hal jasmani yang akan binasa, yang semua akan menjadi sampah. Kenapa saya katakan menjadi sampah? Karena semua tertinggal di bumi, tidak berguna, tidak berarti. Karena dunia ini akan digulung, jabatan, harta, semuanya ini akan tertinggal. Benar? Oh, nggak akan dibawa gelar profesor, doktor, jenderal, letnan, segala macam. Tidak akan dibawa, di pesawat aja tidak bisa bawa gelar ini, apalagi menghadap kepada Bapa. Ya. Jadi saya kasih satu contoh atau ilustrasi seperti apakah sesungguhnya anak ini diberikan Elohim kepada kita. Dulu saya seorang tukang jahit, ya. Semua pasti tahu itu. Teman-teman saya sekampung semua pasti tahu. Makanya mereka heran, wah Ibu Hedi situ orang dari tukang jahit jadi hamba Tuhan. Aneh katanya. Saya katakan, Tuhan yang Yesus tukang kayu loh, ya. Sama-sama tukang itu. Hanya bedanya dia adalah Bapa kita, ya. Dia raja kita, dia teladan, dan dia saya teladani. Itu aja cukup, ya. Saya tukang jahit. Seorang tukang jahit, di saat satu contoh, ya, Ibu Esther, dia datang membawa kainnya kepada saya. Kainnya ini hanya berbentuk segi 4 atau persegi panjang, ya. Saya bilang di kebaya. Jadi ya panjang-panjang kebayanya 2 meter. Nah, ini hanya kain polos yang dia bawakan, diberikan kepada saya
Untuk apa? Untuk saya tempah, saya jahit menjadi sesuatu yang bagus, berkenan, berarti, layak pakai. Benar? Jadi anak saudara diberikan kepada saudara untuk saudara jadikan menjadi layak pakai di hadapan Elohim. Ya. Nah, di saat Bu Esther serahkan kain itu ke saya, apakah itu milik saya? Apa itu milik saya? Tidak. Kelak di saat selesai mengerjakan baju itu, saya akan kembalikan itu ke Bu Esther. Karena itu adalah miliknya. Apakah saya dapat upah? Dapat. Ya. Jadi ini sesuatu yang muncul itu tadi ya. Oh iya ya. Jadi anak itu saya ilustrasikan seperti kain tadi yang ditempahkan kepada saya. Jadi kain itu bukan milik saya, sekalipun saya nanti yang akan menjadikannya sesuatu yang bisa dipakai. Dan di saat saya menjahitnya, saya akan kembalikan kepada Ibu Esther karena itu miliknya. Benar? Itu miliknya. Di saat saya selesai menjahitnya, dan jahitan saya ini pun pas cocok sepadan dengan dia, maka Bu Esther pun senang. Maka dia pun memberikan upah yang sepadan kepada saya. Ya, saya pun memperoleh upah dan saya mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Ya, begitu juga Elohim memberikan anak-anak itu kepada saudara. Itu bukan milik saudara, itu milik Elohim, yang dimana saudara harus didik dan saudara ajar seturut standar firman Elohim. Karena nantinya anak ini akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Bapa yang di sorga. Ya. Dan saat kita menjadikan anak ini mengajar dan mendidik mereka dalam kebenaran firman, kita dapat upah nggak? Dapat upah. Apa upah kita? Besar di sorga. Cocok nggak ilustrasinya kira-kira nih? Ya, itu adalah hikmat-hikmat yang Elohim berikan bagi kita. Ya, janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Maksudnya apa di sana? Apa kita tidak bisa mempraktekkan kasih? Bisa. Tetapi di saat kita mengasihi anak kita, relakan anakmu untuk dididik, untuk diajar demi kebenaran, supaya anak-anakmu diselamatkan. Itu, ya. Karena jikalau engkau merasa itu milik kepunyaanmu, maka sekiranya waktunya dia selesai di bumi, engkau menyaksikannya kecewa enggak? Stres. Banyak orang tua di saat peninggalan anaknya atau anaknya meninggal, ya, mereka kecewa, mereka stres, mereka putus asa. Karena apa? Itu kurangnya hubungan bersama Elohim. Itu kurangnya penyerahan kepada Elohim. Bukan saya katakan tidak bisa berduka, tetap berduka, ya. Tetapi janganlah engkau terlalu lama berduka. Jadi orang-orang yang di saat kehilangan anaknya mereka kecewa, mereka stres adalah orang-orang yang menganggap anaknya ini adalah milik kepunyaannya. Ya. Semenjak saya ikut Elohim, hal yang pertama saya lakukan apa? Saya pernah cerita kepada saudara. Dikatakan kalau hidup dalam Elohim harus seluruhnya kita berikan, benar? Seluruhnya. Apa yang kita punya? Ya, saya punya apa? Saya punya anak. Ya. Saya punya pekerjaan, saya punya apapun. Ya. Dan dikatakan kita tidak boleh terikat dengan dunia ini. Saat itu saya hanya membayangkan apa yang paling melekat dalam hidupku. Harta, oh tidak. Ya, pekerjaan, oh tidak. Saya bisa tinggalkan. Saya tidak terlalu cinta uang. Hanya dulu saya ambisi mengejar segala sesuatu. Namun untuk cinta uang itu enggak. Terbukti apa? Saya sering ditipu orang. Gampang sekali memberi, ya. Gampang sekali meminjamkan. Nah,
mengasihi Elohim. Saat itu saya mengingat anak-anak saya. Loh, berarti aku gak bisa seperti itu Bapak. Gak bisa. Apa yang aku lakukan? Aku membayangkan mereka ada di peti mati di hadapan saya. Bukan saya mengharapkan anak saya mati. Tidak. Tetapi saya harus siap apapun yang terjadi dalam hidup saya. Benar? Kalau tidak siap, nggak murid namanya. Bukan hal gampang bagiku membayangkan itu. Karena saat itu kecintaanku terhadap anakku sangat besar. Ya, bukan hal gampang. Saya terus melawan itu hingga akhirnya saya bisa lolos. Dan di saat saya lolos, di sanalah saya diberi upah. Upahnya apa? Tidak ada kekhawatiran lagi akan apa yang Elohim berikan kepada saya, termasuk anak saya. Dulunya saya selalu khawatir, ya. Saya tidak mau jauh dari mereka. Halo Agatha, anakku. Dulu saya tidak mau jauh dari mereka, ya kan? Apalagi, ya kalian tahu situasinya. Dua anak ini saya harus bertanggung jawabkan. Kecintaan saya sangat besar, ya. Tetapi di saat aku penyerahan anak, di saat aku berpengertian, saat itu saya dilayani seorang hamba Elohim. Dan dia katakan, ini anakmu bukan milikmu. Jadi orang saya yang melahirkan itu milik Elohim. Nah ya iya memang kan anugerahnya. Kan itu karena seperti hadiah yang diberikan kepada kita. Kan kebanyakan orang menganggap anak ini hanya sebatas hadiah, benar? Namanya hadiah berarti milik kepunyaan. Apakah ini hadiah bagi kita? Kalau kita menganggap ini mutlak hadiah, maka itu kita akan menganggap ini milik kita. Jadi sekarang robah itu semua. Anak ini bukan hanya hadiah, tetapi pertanggungjawaban. Ya, di situ saya diajarkan harus benar-benar menyerahkan anak ini kepada Bapak karena itu adalah miliknya. Saya diseringkan akan segala sesuatu, akhirnya saya mengerti dan saya ambil keputusan saya mau penyerahan anak karena saya tahu saya keterikatan dengan kedua anak ini. Ya, saya mau penyerahan anak. Dan di dalam pengertian saya, Bapak tahu hati saya, waktu penyerahan anak ada kedaulatan. Itulah sebenarnya yang dikerjakan Elohim itu. Ya, secara daging kita mampu nggak? Tidak akan mampu. Jangankan melawan hak kepemilikan itu tadi ya, melawan rasa ngantuk aja susah, benar? Apalagi melawan yang seperti ini. Ya, di sanalah di saat kita berserah, di saat kita memberi diri, maka di sana memberikan kedaulatan sehingga hati ini pun dikuatkan. Dan di saat kekhawatiran itu, kepemilikan itu mulai berkurang, di sanalah damai sejahtera, ketenangan di jiwa itu semakin nyata. Paham? Karena kekhawatiran hiduplah membuat saudara tidak tenang, tidak merasakan damai dan sukacita, ya. Jadi lepaskan segala keterikatan itu. Keterikatannya apa? Keakuannya tadi. Karena nanti di sorga gak ada istilah ini anakku, ini suamiku, ini istriku, ini mamaku, ini bapakku. Semuanya rata. Anak-anak Elohim. Anak kita bukannya menjadi cucu Elohim, benar? Jadi janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, itulah dulu berbicara keluarga. Jadi jangan kita mengasihi keluarga lebih daripada kita mengasihi Elohim. Tetap kita praktekkan kasih, amin. Tetapi janganlah engkau ya memadu-padankan itu dengan apa? Kepemilikan itu ajanya. Ya. Oke, berikutnya, janganlah engkau mengasihi dunia. Ini berbicara apa? Harta, mamon, jabatan. Saya pernah berbincang-bincang sama Immanuel. Ya. Coba kita lihat. Di dunia ini orang bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk makan. Baru? Untuk apa? Status, kenamaan. Jadi Noel bilang, coba kakak pikir katanya. Kita di sini pun
berkebun sama-sama makan, sama-sama makan nasi. Mereka di luar sana pejabat besar makan nasi. Mereka di sana konglomerat sama-sama makan nasi. Perbedaannya di mana? Kamu tahu perbedaannya apa, Will? Saya bilang, tanpa disadari manusia diperbudak dengan segala sesuatu untuk bekerja lebih dan lebih lagi hanya untuk apa? Keangkuhan hidup. Bukankah kita bekerja untuk menjadi kaya supaya dilihat manusia? Atau bisakah kita bekerja untuk menjadi kaya supaya menolong sesama kita? Bisa nggak? Mimpi kali ya, kira-kira seperti itu lah ya. Susah menemukan orang yang seperti itu. Dia mau bekerja untuk menolong sesamanya. Kebanyakan orang kerja target hanya untuk pencapaian keinginan yang dikatakan di sini ya. Hanya untuk keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya, dia bekerja siang malam, kredit rumah, kredit mobil, ya kan? Supaya apa? Dilihat orang dia sudah punya rumah, dilihat orang dia sudah punya mobil. Tidak jarang kita melihat orang bekerja bagaimana supaya Elohim dari atas melihat. Sekarang selidiki hidup saudara, ya. Apakah engkau bekerja untuk engkau dilayakkan oleh manusia atau dilayakkan oleh Elohim? Apakah engkau bekerja untuk perkenanan Elohim atau perkenanan manusia? Padahal sama-sama makan juga, benar juga ya, Duel bilang. Kita pun bertani di sini ya, makan nasi juga. Mereka pun kerja di sana siang malam, konglomerat, pengusaha, makan nasi juga, ya kan? Ya paling perbedaannya menunya aja sedikit berbeda-beda, ya kan? Kita makan ikan asin, mereka makan daging, ya kan? Tapi bukan berarti kita tidak pernah makan daging. Sama juga kita sudah menikmati makan daging, ya. Nah, di situ mata saya terbelalak. Oh iya ya Tuhan, ternyata benarlah pencapaian yang diraih oleh manusia. Mereka bekerja siang malam, apalagi orang-orang di kota ya. Jam 6 sudah berangkat mengejar supaya tidak terjadi macet. Karena jam 8 sudah time-nya untuk apa namanya Ci? Yang scan apa? Absen. Ya. Nah, karena nanti absennya terlambat, gaji dipotong. Perbudakan. Ya. Padahal untuk apa juga? Untuk makan. Ya. Tetapi mereka bekerja giat. Pulang malam, ya, terjebak macet juga. Pulang nanti jam 5-nya dari kantor. Sampai ke rumah kadang jam 7, jam 9. Seharian. Anak pun diserahkan kepada pembantu. Jadi jangan heran, ya. Banyak mental anak yang mental pembantu itu ya karena apa? Dididik oleh pembantu. Ya jadi karakternya sesuai dengan yang menuntunnya, ya kan? Ya. Dan apa yang terjadi? Mereka bekerja hanya untuk perkenanan manusia supaya dilihat, oh, ini anakmu sudah sukses. Ya. Ini hidupku sudah sukses, ketemu kawannya, hai, hello, katanya, kamu kerja apa? Nah, supaya dilihat kalau dia memiliki mobil yang keren, ya, sudah tinggal di perumahan yang mewah, baik. Pembodohan tidak? Pembodohan ini, ya. Yang ada siapa yang tertawa di sini? Iblis tertawa, ya. Dia menertawakan kebodohan manusia yang dia perbudak bekerja siang dan malam hanya untuk apa? Perkenanan manusia, bukan untuk perkenanan Elohim. Bukan berarti saya katakan untuk tidak bekerja, tetap bekerja. Tetapi terapkan dalam hati dan hidupmu asalkan cukup makan dan pakaian. Sehingga kita bisa apa? Memberikan hidup kita untuk menyembah Elohim. Untuk apa kita mencapai dunia ini kalau kita tidak mencapai sorga? Saya punya status beberapa minggu lalu di Facebook. Dunia bisa engkau gapai, namun apakah surga bisa engkau capai? Yang terpenting adalah pencapaian kita akan hidup yang kekal, bukan dunia ini. Karena dunia ini akan digulung, ya. Sebab
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi keinginanmu untuk menambahi, ya, aset-asetmu, itu keinginan dunia, itu keinginan daging, itu bukan berasal dari Bapa itu, ya. Tanpa disadari engkau diperbudak dengan semuanya itu, ya. Jadi jangan siksa dirimu dengan engkau diperbudak oleh si jahat, bekerja siang malam hanya untuk apa? Bagaimana supaya dunia melihatmu? Tetapi bekerjalah bagaimana supaya Elohim melihatmu, dan lakukanlah segala sesuatu, dan lakukanlah itu untuk Elohim, ya. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, mau pejabat, mau konglomerat, mau pengusaha, mau petani, sama-sama mereka bekerja untuk makan. Bedanya di mana? Orang yang berusaha berpendidikan tinggi, orang yang berusaha untuk kaya, ya, sesungguhnya pencapaian mereka untuk apa? Untuk dunia, bukan untuk Bapa yang di sorga. Sayang gak? Saya sampai ketawa waktu di singkapan ini. Oh iya ya, alangkah bodohnya manusia ini, Tuhan, saya katakan, ya. Mereka begitu bergiat bekerja hanya untuk penilaian manusia, bukan untuk penilaianmu. Hiduplah untuk penilaian Elohim, hiduplah untuk perkenanan Elohim, bukan hidup untuk penilaian dunia, bukan hidup untuk perkenanan dunia. Karena daging inilah yang berbicara dunia, yang akan kembali menjadi tanah. Sampai berapa tahun umur saudara? 70, 80, 90 sudah hebat. Sementara dunia masih berjalan, ya. Sayang kan disia-siakan yang 70, 89 tahun ini hanya untuk hal yang sia-sia, toh matinya nggak ke sorga. Sayang sekali, ya. Semenjak saya kenal Bapa, semenjak saya mengikut Elohim, saya tidak mau menyia-nyiakan hidupku. Saya sudah tahu ini daging akan mati, akan kembali menjadi tanah. Apa iya saya harus menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak berkenan? Bahkan saya punya prinsip, lebih baik aku menderita di dalam dunia, ya Bapa, asalkan aku masuk ke dalam sorga. Makanya sejak ikut Tuhan, saya tidak ambisi lagi untuk mengejar harta dunia. Tetapi saat kita tidak mengejar, di sanalah kedaulatan Elohim. Amin. Apa dibiarkannya saya berkekurangan? Tidak. Bahkan sejak di dalam Elohim, saya bisa mempraktekkan kasih, kepedulian kepada sesama. Ternyata tidak terhilang, ya. Tidak terhilang. Jadi saudara juga di saat menjadi seorang pengusaha segala macam, ya, nyatakan itu untuk kehendak Elohim, maka semua akan ditambahkan. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tetap hidup selama-lamanya. Ini nih yang harus kita capai. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ada yang ingin jadi direktur, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi konglomerat. Mereka lenyap dengan semua itu karena apa? Mereka tidak ingin jadi anak Elohim. Karena kalau mereka ingin jadi anak Elohim, maka sepenuh hidupnya harus mereka berikan kepada Elohim. Padahal keinginan untuk menjadi jenderal, keinginan untuk menjadi konglomerat, semua itu adalah keinginan yang akan membawa kepada kebinasaan. Kalau kita tidak hidup di dalam Elohim. Bukan Elohim melarangmu untuk menjadi dokter, bukan Elohim melarangmu untuk menjadi jenderal, bisa. Namun alangkah indahnya semua itu di saat engkau hidup di dalam Elohim. Apa Elohim tidak mau anaknya memiliki pekerjaan yang hebat? Dia mau, asalkan kita bisa menyeimbangkan semuanya. Jangan pula, ya, kita jadi direktur, jadi waktunya terus hanya untuk pekerjaan, tidak ada untuk Elohim. Sayang, ya. Nah, jadi dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kenapa dikatakan lenyap? Karena keinginan mereka akan dunia ini, cita-cita mereka lebih besar, pengejaran mereka akan cita-cita ini daripada
mengejar kekudusan. Padahal dengan mengejar kekudusan, dengan melakukan kehendak Bapa, maka kita akan tetap hidup selama-lamanya. Ini pentingnya kita harus menyadari, kalau kita hidup di dalam dunia hanyalah untuk apa? Diuji kelayakannya. Cuman tempat kita testing dunia ini, ya. Dilihat berkenan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak berkenan, sudah bersama-sama dengan si Lucifer untuk masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi pilih yang mana? Memilih hidup di dalam Elohim, jalan yang sempit dan jalan yang sukar yang harus kita lalui dan lewati. Memilih kebinasaan, maka senanglah hidupnya, lurus besar jalannya, ya, lebar jalannya. Ada lagunya ya, apa lagunya? Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berseri. Pilih mana? Siap. Nanti seperti mimpi Bu Amelia, ada lubangnya sangat kecil, ya kan? Bu Amelia bermimpi ada jalan kecil ya Bu ya. Saya nggak ingat Bu ceritanya. Seperti celengan itu kan, ada untuk kita masukkan itu. Iya, seperti lubang celengan. Terus? Jadi saya disuruh cepat, jangan telat. Ibu ini disuruh cepat, jangan telat katanya. Jadi saya tiba-tiba aja gitu lihat itu, langsung saya masuk. Jadi secara manusia kan ibu ini kan melihat, oh itu kok kecil sekali, gimana memasukinya. Tetapi di dalam Elohim tiada yang mustahil. Sekalipun sempit, sesak, jalan yang harus kita lalui, di saat kita percaya, di saat kita beriman teguh, maka kita akan bisa untuk memasuki kerajaan surga. Saya juga pernah bermimpi, ini udah lama ini ya. Saat itu saya memasuki satu tempat, sampai jalannya saya gini saking sempitnya, dan itu sangat susah sekali, sangat sempit, seperti saya sesak napas ya, sangat sempit. Ini apa ini, kok susah kali jalannya? Ini udah lama ini ya, kok sempit sekali jalannya. Tetapi tidak berapa lama, saya sudah capek, saya sudah lelah, saya melihat ada seberkas cahaya, ya, ada cahaya yang sangat kecil. Saya tetap berjalan untuk mengejar cahaya itu. Ternyata setelah sampai di tujuan, dapat cahaya itu, langsung besar tempatnya. Setelah selesai bermimpi, saya katakan, Bapa, itu adalah gambaran perjalanan menuju kerajaan surga. Sesak dan sempit. Memang di dalam Elohim, hidup kita ini seolah-olah seperti diatur, ya, apalagi seperti, ya, dikekang, dibatasi, ya kan? Apalagi di tim ini, ya kan? Apa-apa dibatasi, diatur, ya kan? Tetapi percayalah, di saat engkau tidak memberatkan itu terlebih dahulu dalam hidupmu, maka di sanalah Elohim akan beracara. Jadi kalau ada satu peraturan sekecil apapun, jangan langsung beratkan hatimu, tetapi relakanlah hatimu. Karena saya pun dididik dari hal-hal terkecil. Saya juga didisiplinkan oleh Elohim. Di saat dia berfirman, selama 6 bulan kamu hanya duduk di sini, coba. Pernah loh. Konyol nggak secara dunia? Saya hanya di rumah, paling pergi ke gereja. Secara pikiran manusia, maunya kan melayani, benar. Saya disuruh berdiam diri selama 6 bulan. Tetapi saya
saya tidak memberatkan hati. Waktu saya hanya di kamar, ya. Udah itu aja. Baca firman, berdoa, bersekutu. Hanya di rumah itu 6 bulan. Keliling di rumah itu 6 bulan. Tapi di saat saya taat, saya tidak susahkan hati saya 6 bulan itu. Anak-anak siap 6 bulan? 6 bulan? Akibat pelanggaran siap 6 bulan? Tanya dulu orang tuanya, siap gak mama papa? 6 bulan saya seperti dikurung. Tetapi di dalam 6 bulan itu, di saat saya taat, di situ saya peroleh semua ini. Apa hal-hal yang saya sampaikan kepada saudara? Bagaimana jiwa saya bisa tenang? Bagaimana hati saya tetap tenang? Itu saya peroleh di saat saya diproses 6 bulan itu. Saya belajar sangkar diri, menahan hasrat semuanya. Ya. Di situ saya tidak menyusahkan hati terlebih dahulu. Nah, itu kuncinya. Jadi apapun itu, jangan engkau terlebih dahulu menyusahkan hatimu. Di saat anak-anak ini diberi ganjaran akan kesalahan, jangan susahkan hatimu. Karena apa? Jika engkau terlebih dahulu menyusahkan hatimu, apakah engkau mengasihi anakmu? Coba. Apakah kita mengasihi anak? Tidak. Tetapi yang ada, kita benci kepada anak kita. Karena apa? Di dalam kesalahan harus ada ganjaran supaya tidak menjadi anak gampang, supaya anak terlepas dari maut atau kebinasaan, supaya anak ini terlepas dari segala dosa. Kalau terjadi pembiaran, maka apa yang terjadi? Anak ini pun akan binasa. Jadi selidiki hati supaya kita bisa menang, ya, supaya kita bisa lolos sekecil apapun ujian-ujian yang diperhadapkan kepada kita. Jangan terlebih dahulu beratkan hati. Bangsa Israel di saat dibawa keluar dari tanah Mesir, mengapa dari 40 hari jadi 40 tahun? Mereka memberatkan hati mereka. Kan mereka sering protes sama Musa. Benar? Benar nggak? Nggak benar ya? Benar. Jadi di saat ada konsekuensi akan segala kesalahan, jangan beratkan hati terlebih dahulu. Nanti tadinya rencana cuma 1 hari, ujungnya jadi berapa ratus kali lipat. Kemarin saya katakan 365 kali lipat, ya? Nah, aturannya seminggu jadi bertahun-tahun, ya. Siap apa ini? Siap untuk diproses, siap untuk dilatih, siap untuk dididik, siap untuk didisiplinkan. Karena pendisiplinan itu bukan untuk kebaikan saya, tetapi untuk kebaikan saudara. Ya. Coba, kalau kalian sukses dalam semua itu, ada nggak baiknya kepada saya? Ada untungnya kepada saya? Ada nggak? Apa jadi beda upahku dengan saudara nanti di surga? Sama. Upah pekerja yang bekerja pagi hari, siang dan sore hari, sama enggak? Sama. Apa iya di saat saudara benar-benar bertobat sehingga saya di depan petentengan, saya dikasih mahkota jadi 2, seperti itu? Di mana tertulis? Segala apa yang tidak tertulis saya tidak akan sampaikan kepada saudara. Apa ada dibilang jadi 10 nanti mahkotanya? Dia bawa 100 jadi 100 mahkotanya. Jadi yang dibawanya ini satu-satu mahkotanya. Ada tertulis? Tidak ada. Jadi di saat saudara bisa berubah dan bertobat, maka kebaikan itu kepada hidup saudara. Untungnya bagi saya apa? Saya senang di saat Bapakku dipermuliakan. Itu aja untungnya bagiku. Karena saya sangat berbahagia dan bersuka cita di saat banyak orang-orang yang semakin datang menyenangkan hati Bapa. Itulah sukacitaku. Sukacitaku tidak diukur dengan rupiah. Sukacitaku tidak diukur dengan
tidak diukur dengan segala pemberian-pemberian, tetap saya akan senang. Tetapi sukacitaku terlebih besar di saat apa? Di saat saudara bisa saya lihat sungguh-sungguh angkat tangan. Di saat saya lihat bagaimana saudara merelakan hati untuk dibentuk, diproses. Di saat saya melihat Engkaulah Elohim, dan saudara berurai air mata karena cinta saudara kepada Elohim. Aduh, kalau itu, Bapak, belikanlah dulu daging kerbau 10 kilo. Bisa, saya langsung kayak gitu. Ya. Itulah sukacita. Ya. Kemarin kan daging kerbaunya cuma 5 kilo, susut menjadi 3 kilo, kurang, ya kan? Ya nanti naik doanya 10 kilo. Apa Elohim tidak mengizinkan kita menikmati semua itu? Diizinkan. Hanya kita aja yang memperlambat. Benar lihat. Ujungnya tiap hari makan ikan nasi. Jadi supaya datang si daging domba sudah datang ya. Jadi supaya datang berkat-berkat itu. Tetapi bukan berkat jasmani yang kita kejar. Yang kita kejar adalah berkat rohani. Itu hanya intermission. Ya. Namun saya sampaikan kepada saudara, secara jasmani pun kita akan menikmati. Kalau kita benar-benar berpaut dan berpadanan dengan Elohim, dan kita tidak memperlambat proses, kita tidak memperlambat kinerja yang Elohim hendak sampaikan dalam kehidupan kita. Amin. Siap ya semuanya? Jadi ingat, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tetap hidup selama-lamanya. Siapa yang mau untuk hidup selama-lamanya? Amin. Katakan ke samping kiri kanan saudara, mari kita hidup untuk selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Amin. Kita lagi ditunggu soalnya. Iya, lagi ditunggu. Ya. Mereka sedang melakukan dengan giat mempersiapkan. Oh, ini Amelia kan akan mau datang ini. Kamarnya yang mana? Dipersiapkan semua. Dari mana saya tahu itu? Elohim pernah katakan, anakku, aku telah mempersiapkan rumahmu. Artinya mu di sana kita semua ya. Namun siapakah engkau yang akan masuk? Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga,
demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.